Oke. Itu timelinenya kan stres, tinggal di rumah orang tuanya. Nah, naik tuh kan statusnya jadi tersangka. Tapi di sisi lain si pelapornya itu jual umroh. Iya. Terus lamun salah lamun umroh enggak gitu. gini, Mang. Bae meureun boga duit ieu. Iya. Oke, gak masalah. Artis, banyak uang. Cuman gini loh, apa enggak ada gitu di pikirannya itu untuk menyelesaikan masalahnya dulu, barulah umroh gitu. Karena menurut orang ini agak terlalu tricky, aneh lah, bukan ya aneh lah ya. Aneh meskipun memang kita bisa kapan saja yang namanya umroh kan, selama kita punya uang, terus ada travel yang mau memfasilitasi, memberangkatkan, oke. Besok lusa berangkat gitu. Cuman itu ya, tapi mungkin setiap orang punya sudut pandang masing-masing ya. Tadi mana bahwa ketika si L itu dia langsung bukan lu cinta lunanya, ingat pelapor si L atau korban si korban si dede korban gitu ya. Itu umroh ya meureun cek mana mah tadi teh apakah geus daftar can gitu sebelumnya lebar gitu tiket atau geus dibayar gitu. Mana hafalan orang geus suka rasakeun lebarnya lamun aya acara perlu di cancel. Kamu geus gede mayar mah gitu. Jiwa miskin orang Bang ya. Kalau misalkan katakanlah tadi cek maneh itu bisa dilakukan kapan saja karena uang banyak. Uang adalah bukan banyak ya. Adalah ya. Ada buat umroh. Cuman kan kalau misalkan bukan sayang sekali. Aneh, justru bakal tambah aneh kalau misalkan ini sudah direncanakan. Misalkan sebulan atau 2 bulan. Emang sudah di planning mau umroh gitu ya. Tapi ada kejadian itu mungkin. Jiwa miskin orang berkata seperti ini, Mang. Kan misalkan nih, orang udah daftar umroh. Nges pakai DP, nges bayar duitnya lah gitu. Atau udah semuanya full misalkannya. Tapi misalkan jadwalnya, Mang, nanti jadwalnya sebulan kemudian ya. Ini kita jadwal padat. Nah, pas mau berangkat, orang misalkan ada sesuatu hal yang gak bisa ditinggalkan. Orang harus hadir di kejadian atau di momen itu. Kan mau gak mau harus cancel yang umroh. Lamun di cancel meureun wajar dong jiwa kurang sebagai netizen yang miskin pasti milih umroh gitu kan, bener. Karena mahal terus direncanakan udah jauh-jauh hari. Jiwa kemiskinan orang, ayolah umroh gitu kan. Hitung. Tinggalkan masalahnya mah. Lebar masalahnya kan berapa puluh juta kan sekali umroh tuh, apalagi kan ini sekeluarga ya. Nah, berarti otomatis 2 keluarga, dari keluarga korban dan terlapor. Sekeluarga kan, keluarga korban ikut kan. Jadi menurut orang, aduh, ya gitulah. Mau bisa gitu Kak, ieu ka si agen travelnya tuh, Bang keheula, ieu urang keur masalah keluarga, keur pase jeung salaki gitu nya. Isuk bisa mah nya. Page we lah ini mah gitu nya. Atau si agen travelnya tiba-tiba, halo pilotnya, maaf. Lagi ada masalah, bisa berangkat. Keur pase jeung salakina gitu nya. Kudu ikeun heula. Dibereskeun heula gitu. Tapi menurut orang emang sih tren di artis gitu ya. Nusuk orang ningalina TV. Nah, ini memang sih sudut pandang orang ya. Tadi memang orang tanya karena geus diblokir ku Dede Lesti, nomornya jadi bisa nanyakeun sebenarnya tadi teh. Tetap sombong sih koplok. Enggak orang mah, tapi geus diblokir sih. Apakah memang dia teh kagok geus daftar seperti versi Mang Emul gitu nya? Atau mau versi orang mah sih yang namanya artis tadi kan yang punya uang kapanpun bisa berangkat gitu kan, tidak formal seperti berangkat haji. Kalau haji kan ada waktu sama proses pendaftaran yang cukup panjang ya, beda dengan umroh. Dan tren itu pun sebetulnya bukan sesuatu yang aneh ya untuk dunia keartisan lah. Banyak artis-artis misalnya contoh kemarin ada artis yang misalnya punya dilema masa keluarga, kemudian dia pergi umroh. Kemudian ada artis yang dia setelah mau menikah pergi dulu umroh gitu. Mungkin apakah dia itu pertama dengan kita fokus ke si Dede dulu ya, si Dede. Apakah mungkin si Dede itu tadi dia berangkat umroh itu karena ada uang, jadi langsung di planning gitu ya. Pertama, yang kedua, atau mungkin dia juga kan yang namanya manusia kan ya, kadang-kadang ngerasa stres, butuh ketenangan, dan dia memilih untuk healingnya itu atau nyari ketenangan itu di
tanah suci. Ya, sambil umroh begitu. Ya. Bisa jadi juga kan gitu. Ya. Tapi sudut enggak tahu pandang sih. Mang Jaman. Sudut pandang orang mah Bagus ternyata bisa nggak menyeimbangkan. oh, orang mah jiwa. Iya. Asik. Asik jual loba Sekarang duit. bijak ya. Loba jual loba Orang duit. jiwa miskin Oh, ya iya, tadi ya. tenang, Benar. Tapi orangnya sebenarnya sok nyem heula saware. Aduh, makanya kan nyen konten ya. Sugan anu nyawer gitu. Gitu. Tapi lah yang jelas setiap netizen atau dulu mamang punya apa namanya persepsi masing-masing. Betul. Dan itu bebas ya tadi teh. Yang bisa menjawab mah cuma Lesti dan Allah sih ya. Betul. Tapi emang gini, orang kan rada sombong ya. Orang rek sombong ya. Paling sombong tenang. Iya, kan orang dulu penyiar nih, ya. Oh iya, betul. Pernah menginterview korban ini. Dia tuh kalau biasa-biasa lah ya. Kalau dia memposisikan sebagai masyarakat biasa yang memang seperti kita gitulah. Sama-sama dari kampung kan. Betul. Beliau juga berjuang dari nol juga, dari bukan nol. Istilahnya apa ya, bukan dari keluarga yang luar biasa. Iya, bukan dari keluarga yang sultan ada. lah, gitu. Iya, tapi nggak jualan cendol. Enggak, mie ayam. Mie ayam saja. Nah, itu emang orangnya humble, Mang. Low profile. Terus kalau kan orang sebelum menginterview dia tuh briefing dulu di ruang tamu kan. Itu enak diajak ngobrol, dan yang paling mengasyikkan bagi orang dia tuh polos, Mang. Polos. Itu di tahun berapa? Corak-corakan gitu nya. Aya. Dina leungeun tapi bodas. Bodas. Lain total. Apur. Oh iya. Asip ya mungun mah artis. Itu atau nama perawatan. Apa di tahun berapanya orang? 2000 berapa? Waktu 2014. Itu gini weh. Dia datang ke radio Manehnu dulu itu dalam rangka apa? Apakah promo ini, lagu promo apa, lagu atau masih jadi akademian? Udah. Akademian. Orang ngarang. Udah, Mang. Udah. Seingat orang dia tuh promo lagu Melayu bukan Kejora. Lagunya itu bentar, di tahun 2016. Zapin Melayu. Oh iya. Yang itu iya itu teh lagu hadiah juara dari akademi kan? Yang Asianya. Yes. Yang kalau nggak salah kan yang nyiptain itu orang Malaysia ya. Akademi 2, akademi 3 ya. Bukan, itu mah yang akademi itu yang Asianya. Oh, Asia. Tapi kan di akademinya dia juara juga kan? Iya. Juara kan? Iya, di versi Indonesianya juara 1. Di double trophy lah ya. Double trophy. Makanya itu hebatnya si Dede kan. Nah, itu di tahun 2016, 30 Maret 2016. Ini masih tercatat jelas di Instagram orang. Oh iya Allah. Ayalah. Bisi iya. Ini percaya. masih belum pakai kerudung. Posisinya. Iya, nah, ketika promo enak Mang asli. Diajak ngobrol tuh humble, low profile, terus polos lah yang membuat orang menggelitik ketika selama interview dia polos. Gampang diarahkan. Kan kita ada materi briefingnya. Ini loh, nanti ada pertanyaan ini, nanti jawab seperti ini ya. Iya gitu ya. Iya. Dan dia ketika selama interview gak ada komplain misalkan pertanyaan. Memang banyak ya pertanyaan dari SMS, dari telepon. Malahan ada fansnya yang datang dari rumah langsung ke studio. Dia minta difoto, dia layanin satu-satu, Mang. Saking humble-nya, saking low profile-nya dia layanin satu-satu. Orang melihat dengan kepala dan kaki orang. Kepala dan kaki. lutut pundak itu enggak. Oh enggak ya. Nanti kalau disebutin lutut sama pundak beda lagi dong. Beda. Oh, itu. Kepala, pundak, lutut lagi. Oh gitu. Nah, dari momen itu orang bisa menyimpulkan meskipun baru pertama kali ya, itu dan terakhir kali orang ketemu dengan dia. Dia tuh enak, terus enggak sombong, enggak. Dia tuh enak. Astagfirullahaladzim. Maksud orang jadi tanda tanya, Mang, punten. Enak diajak ngobrol. Gitu bak hati gitu. Jelas. Ada orang kayak ngomong jeung nu dewasa mah kudu hati-hati. Enak diajak ngobrol, terus humble. Jadi dipertegas anjir, sieun ku pamajikanana. Enggak sombong, terus minta tanda tangan dilayanin, minta foto-foto dilayanin, sampai-sampai
si manajernya itu sampai kan ngasih kode kan, kalau artis ada manajernya kan. Iya. Ngasih kode udah dengan tangan menyilang tuh. Nah, aku sih no misalnya. Aku sih yes. Nah, Mas gitu. Anang meureun. Dan orang akhirnya punya punya persepsi tentang dia itu. Betapa saking low profile-nya, apa mungkin ya? Ini baru persepsi orang. Apa mungkin semacam ada jadi berkonspirasi, desakan-desakan, alah anjir. Jadi berkonspirasi akhirnya orang, karena orang sedikitnya lah ya pernah melihat secara langsung, pernah ngobrol langsung di luar kerjaan, di luar dia sebagai artis. Apakah ada gitu ya pihak-pihak tertentu yang katakanlah mempengaruhi? Iya, karena sok mang kalau misalkan maneh lihat di press conference ketika dia mencabut laporan gugatannya anehnya gini, alasan dia mencabut gugatannya apa, kan banyak tuh wartawan yang nanya. Iya. Dede kenapa dicabut laporannya, apa alasannya? Dia kan menyebut baik buruknya dia tetap dia adalah seorang ayah bagi anak. Itu kan alasannya. Terus ada kata ini juga bahwa orang tuanya sudah memaafkan. Alhamdulillah memaafkan. Kalau itu eksternal kan kayaknya. Betul, alhamdulillah memaafkan. Dan kalau kita flashback beberapa acara gosip yang menampilkan di IG yang menampilkan testimoni keluarga besar dia, betapa marahnya kan. Dan kalau misalkan kita sambungkan dengan waktu dia press conference di depan banyak wartawan, itu seolah bukan gak terjadi, seolah hilang gitu kemarahan keluarga besarnya itu. Apalagi kakeknya kan yang sempat diinterview juga. Dia marah banget sampai udah cerai saja gitu. Nanti bisa dicek lah sama dulur-dulur Mamang, karena orang menyampaikan ini juga dari beberapa video-video yang memenuhi beranda di Instagram, di beberapa sosmed lah, terutama di Instagram. Tapi itu bisa jadi juga memang ini mah ranah tentu si L sama itu yang tahu persis si RB yang tahu persis apa alasannya. Tapi sebenarnya orangnya dilemanya, lamun dibilang orang jujur termasuk orang anu anti KDRT-nya. Pertama karena tadi KDRT itu adalah, walaupun jujur pribadi orang emangnya bukan termasuk anu bisa mengendalikan emosi, tanda kutip masih belajar gitu, masih belajar. Tapi alhamdulillah orangnya bukan orang yang temperamen gitu ya, tapi masih belajar dina ngendalikan emosi. Nah orang sangat tidak setuju gitu ya. Nu kaduana orangnya jujur pernah mengalami, ada saudara lah gitu ya yang mengalami seperti itu. Betapa sedih dan sakitnya kita ketika istilahnya ada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai diperlakukan seperti itu. Itu kan ya butuh waktu sebetulnya untuk bisa memaafkan dan memulihkan kembali. Apalagi kondisi tadi psikologi. betul itu kan tadi KDR itu bagian dari kekerasan kan ya. Kekerasan dalam psikologi. Mungkin bisa berlapis-lapis, memang kekerasan fisik bisa, kemudian psikologi juga termasuk kekerasan verbal. Jadi semua, jadi saya yakin ketika seseorang sudah melakukan tingkat kekerasan yang paling tinggi, kekerasan fisik, itu semua kekerasan yang lain akan ikut. Betul kan ya? Mungkin nggak jarang ya, misalnya dia melakukan kekerasan dengan memukul tanpa ada kata-kata yang negatif gitu atau seperti apa gitu. Dan kalau kita dilihat juga sih, ada seorang psikolog pernah bicara kalau seseorang yang terindikasi dari awalnya memang sudah dia bad temper gitu kan, bahasanya seperti itu, atau tidak bisa mengendalikan emosinya sampai ada melakukan kekerasan, itu cenderung akan kembali mengulang kebiasaan seperti, bukan kebiasaan itu, akan kembali mengulang kesalahan atau karakter yang sebelumnya, cenderung akan mengulang kembali gitu ya. Meskipun persentasenya kita gak tahu, ataupun level dari kekerasannya itu seperti apa. Terkecuali kalau memang sudah tobatan nasuha kayaknya di agama mah gitu. Ya kalau benar-benar memang mau berubah, ya silahkan gitu. Tapi yang jelas apapun tadi keputusan si L dengan si Ria Busana kekenya RB gitu aja. Tadi
pastilah ada pertimbangan gitu ya. Betul. Tapi Dan yang patut kita apresiasi juga ya gitu. di sisi lain memaafkan ya bagus kan, sifat memaafkan. Tapi kita Iya. juga belum tahu apakah dengan memaafkan itu mereka rujuk atau mungkin hanya melepaskan si RB itu dari jerat hukum tapi tetap ditinggalkan. Ya. Entahlah Kita lihat kita lihat drama selanjutnya selanjutnya. apa. Yang jelas kita doakan untuk si L dan RB ini semoga jadi Semoga, yang terbaik lah gitu. Ya. Semua ada jalan yang terbaik untuk mereka berdua.